wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG PAI Angkatan 2 tahun 2021. Saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah mahasiswa PPG PAI Angkatan 2 tahun 2021. Nama saya adalah Lin Khotimah SPDI. Saya adalah guru agama Islam di SMP Negeri 1 Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar untuk memenuhi tugas UKIN PPG PAI Angkatan 2 tahun 2021. Mohon saran dan kritiknya untuk perbaikan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi hari ini semua dalam keadaan sehat alhamdulillah. Kita masih bertemu lagi dalam pelajaran agama Islam. Ya, siapa yang memimpin doanya? Saya. Silakan Dira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang membacakan surat pendeknya? Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa ja'alahum fa'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah membacakan surah pendeknya. Terima kasih ya Fira. Ya, sekarang Ibu mau melihat bagaimana kamu hari ini. Lihat di samping kanan kirimu, siapa temanmu yang tidak datang? Ada yang tidak datang? Hadir semua? Ya, Bu. Alhamdulillah sudah hadir semua. Ya. Kali ini Ibu akan menanya kepada kamu tentang pelajaran kemarin. Kemarin atau minggu semalam kita sudah belajar agama yang berjudul rendah hati, hemat dan sederhana. Siapa yang masih ingat apa itu rendah hati? Iya, Melani. Iya, bersikap tidak berlebih-lebihan. Itulah rendah hati. Siapa yang tahu siapa hidup hemat? Iya, si Widya. Belanjakan harta dan sesuai kebutuhannya. Iya, membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak hidup bermewah-mewah atau berfoya-foya. Bagus sekali. Kemudian satu lagi, hidup sederhana. Siapa yang tahu hidup sederhana? Oh iya, Dwi. Apa itu hidup sederhana, Dwi? Sikap tidak berlebihan. Hidup tidak berlebihan. Iya, apa adanya. Jadi busananya itu apa adanya. Itu orang yang hidup sederhana. Hidupnya pun tidak terlalu kaya, tidak juga terlalu miskin, alias sedang-sedang. Cuma hidup sederhana. Hari ini kita akan belajar melanjutkan lagi pelajaran atau bab selanjutnya, yaitu bab 1 mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu apa? Meyakini
Percaya, iya bagus. Percaya. Iman itu artinya percaya. Itulah arti daripada iman. Apa manfaatnya kita pelajari iman kepada kitab Allah? Supaya kita yakin bahwa kitab-kitab itu ada. Dengan kita meyakini kitab-kitab itu ada, otomatis kita akan menjadi orang yang soleh. Karena kita yakin dengan keberadaan kitab itu. Berarti kita yakin juga kepada orang yang menyebarkan kitab tersebut. Makanya kita menjadi orang yang soleh atau cinta akan kitab suci. Apa kitab suci kita? Al-Quran. Kalau kita sudah mencintai Al-Quran, otomatis kita akan selalu membacanya di rumah. Orang yang membaca Al-Quran banyak memperoleh manfaat. Karena satu huruf kita baca akan memperoleh pahala 10 kali lipat. Jadi kita akan menjadi orang yang kaya akan pahala. Apa balasan orang yang kaya akan pahala? Surga Jannatun Na'im. Itulah manfaat kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tujuan kita atau pembelajaran kita hari ini adalah, ya coba baca Fira. Kompetensi dasar memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. 2. Peserta didik dapat menunjukkan dalil naqli beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Naqli beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Peserta didik dapat menganalisis makna dari naqli beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Peserta didik dapat membaca makna dalil naqli beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai makhraj dan tajwid yang benar. iya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kamu dapat mengetahui pengertiannya, pengertian iman kepada kitab Allah. Baru yang kedua, nanti kamu dapat mengumpulkan dalilnya. Lalu kamu dapat mengartikan dalil tersebut, mencari maknanya, dan yang terakhir, kamu dapat membaca dalil itu dengan tartil. Apa itu tartil? Sesuai dengan makhraj dan tajwid. Langkah-langkah kita selanjutnya dalam pembelajaran ini adalah, yang pertama, kamu akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Sudah? Jadi nanti setelah ibu bagi kelompok, kamu ibu suruh mengamati video yang ada di depan nanti. Nanti kamu akan membaca satu persatu yang ada di dalam video. Kemudian yang lainnya juga nanti akan menanggapi. Setelah kamu menanggapi video tersebut, nanti kamu akan berdiskusi. Diskusikan dengan kawan satu kelompokmu mengenai masalah-masalah yang timbul nanti di pembelajaran kita. Dan setelah nanti kamu berdiskusi, lalu salah seorang di antara kamu akan mempresentasikannya. Setelah mempresentasikannya, kelompok lain akan saling menanggapi satu sama lain. Setelah itu, baru itu akan melakukan penilaian. Dan KKM kita yang harus tercapai adalah 70. Paham? Oke. Ya, anak sekalian, sekarang silakan dibagi kelompoknya yang sesuai dibilang tadi. Ayo, silakan. Saya habis katakan mejanya. Yang ini meja Fira nggak usah ya, karena ada banyak proyektornya yang lainnya. Mejanya, kursinya dibuat seperti bundar ya. Sudah semua? Oke, posisinya sudah diambil masing-masing. Sekarang coba langkah yang kedua tadi apa yang Ibu bilang? Mengamati video yang ada di layar. Silakan dibaca nanti mana yang Ibu suruh ya. Nah, sekarang coba kamu baca Dila. Arti iman secara bahasa artinya percaya, maka iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah
Iya, sekarang Ibu lihatkan yang kedua, gambar yang kedua. Coba baca Haris. Enggak, apa ya? Iya. Awas Haris, habis. Nah, tidak ya. Ya, ayo baca. Dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qad dolalam ba'ida. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya beserta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Ya, itulah dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Quran apa tadi Lydia? Quran Surah An-Nisa ayat. Iya, bagus sekali. Berarti sudah paham. Kita lanjut. Iya, termasuk orang yang apa Dwi? Sesat jika kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, kitabnya, dan juga hari kiamat. Jadi kita harus meyakini benar-benar bahwa kitab Allah itu Allah telah menurunkan kitab kita selain kitab suci Al-Quran. Kitab suci apa tadi? Satu. Selain kitab suci Al-Quran itu kitab suci apa lagi? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Maka kitab sebelumnya itu yang tiga tadi itu wajib kita iman. Kamu tadi sudah mau baca video yang ada di depan kamu tadi ya, atau slide tadi. Sekarang ibu menyuruh kamu untuk menanyakan apa yang kurang jelas dari penjelasan yang ada di layar monitor tadi. Ya, siapa yang mau bertanya? Oh ya, Haris. Yang belum mengerti pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Siapa lagi selain Haris? Oh ya, Fira. Saya belum mengerti mengenai arti Al-Quran Surah An-Nisa. Arti Quran Surah An-Nisa ayat 136. 136. Ya, selain si Hafiz dan si Fira, ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Nah, kalau tidak, pertanyaan yang dua ini coba kamu diskusikan. Kamu diskusikan per kelompok. Yang pertama tadi coba semua menulis setiap kelompok. Yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, itu datang dari Fira tadi. Pertanyaannya, arti Quran surah. Arti Quran surah An-Nisa
ayat 136. Ya. Dan tugasnya yang ketiga yaitu nanti kamu merangkum atau mencatat apa yang ada di dalam materi yang ada di dalam layar tadi atau dalam layar monitor tadi. Paham? Iya. Setelah itu kamu juga harus mengerjakan LKPD. Kalian diskusikan bersama. Ini untuk kalian diskusikan bersama. Ayo, siapa cepat dia dapat. Mulai diskusikan. Disusun yang rapi per kelompok. Masing-masing kelompok mengerjakan diskusinya. Ayo didiskusikan bersama diskusikan. Ditengok bukunya, dicari sumbernya, bisa dari mana saja. Ya, bagaimana kelompok Haris sudah siap? Kelompok Sifira? Iya, kalau sudah siap, silakan kamu presentasikan hasil diskusimu tadi. Yang pertama tadi adalah pertanyaan dari temanmu. Baru yang kedua, tadi disuruh ngapain kamu? Merangkum. Dan yang ketiga tadi apa tugasnya? Menyelesaikan LKPD. Bagaimana LKPD-nya? Sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, coba kamu presentasikan. Dari kelompok siapa duluan mempresentasikannya? Iya, silakan maju Haris. Ambil posisi di depan. Nah, kan bagus-bagus kelompok Fira atau kelompok B. Kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, oke, silakan mulai Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya. Dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, yakni Muhammad, dan kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan atas Rasulnya, dan kitab suci yang dia turunkan sebelum Al-Quran. Dan barang siapa yang kafir kepada Allah, dan barang siapa yang kafir kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan hari akhir, maka sungguh telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Makna yang terkandung dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136 yakni berisikan tentang perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitabnya dan hari kiamat. Apabila tidak mengimaninya, dia termasuk orang-orang yang tersesat. Hasil lembar jawab dari LKPD kami. Berdasarkan wacana di atas, pernyataan berikut ini dan selanjutnya beri tanda centang pada kolom ya atau tidak. Orang Islam akan marah apabila mendapati Al-Quran dibakar. Kita tulis hasil kerja LKPD kelompok A ya. Hasil
Dede kelompok A. Ya, nomor 1 apa tadi? Ya. Ya. Nomor 2? Ya. Ya. Nomor 3? Ya. Ya. Nomor 4? Ya. Ya. Lanjut. Bagian B. Bagian B-nya? Bagaimana sikap kalian apabila mendapati sebuah Al-Quran dibakar? Tidak setuju. Tidak. Setuju. Bagian B sudah ya? Iya. Ini bagian A. Ya. Ya, Bu. 1A. 1B. Tidak. Tidak setuju. Tidak setuju. Ya. Tulis Lanjut. Tidak setuju. Alasannya? alasannya. Karena Al-Quran merupakan kalamnya, adalah kalam Allah, sehingga jika dibakar berarti menghina Al-Quran maupun berupa lembaran kertas. Ya. Lanjut. Terus. Bagian C. Bagian C apa jawabannya? Manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari satu. Silakan centang pada kolom. Karena itu pertanyaannya mengenai ada sejarahnya kan, ada dia Dari ceritanya kan. Iya, maunya cerpennya dulu yang dibacakan. Nah, berarti kita tahu jawabannya. Coba cerpennya dulu dibacakan. Penulis cerpen dan mahasiswa. Penulis cerpen itu berkata, saya tidak habis pikir mengapa orang-orang Islam sangat emosional ketika mengetahui Al-Quran dibakar dan dihina oleh orang lain. Bukankah yang dibakar itu hanya kertas? Sedangkan sejatinya Al-Quran itu masih murni, tak terjamah dan tersimpan di lauh Al-Mahfuz. Suasana menjadi hening. Sang penulis pun lalu memamerkan salah satu cerpen karyanya. Seketika itu ada salah seorang mahasiswa menghampirinya. Dia berkata, "Pak, bolehkah saya meminjam buku kumpulan cerpennya?" Penulis itu menjawab, "Tentu saja. Bahkan ini adalah buku kumpulan cerpen yang paling bagus yang pernah saya buat." Setelah menerima buku tersebut, lalu mahasiswa itu merobek beberapa halaman. Dengan emosional penulis itu berkata, "Loh, saya pinjamkan buku ini untuk kamu baca. Mengapa malah kamu robek? Anda sudah memancing emosi saya." Sambil tersenyum mahasiswa itu menjawab, "Bukannya ini hanya sekedar kertas? Bukannya ini hanya sekedar kertas, Pak? Sejatinya isi cerpen itu kan ada di benak dan pikiran Bapak. Mengapa Bapak juga emosional? Tahukah Bapak kalau Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk dibaca, bukan untuk dibakar-bakar?" Penulis cerpen itu tersenyum, lalu meminta maaf atas kekeliruan yang dikatakannya tadi. Yang merobek buku kumpulan cerpen adalah seorang mahasiswa. Benar atau tidak? Ya, menurutmu kelompok B benar nggak yang merobek tadi, merobek hasil cerpennya itu seorang mahasiswa? Benar. Ayo, siapa yang cuci tangan? Siapa yang menyatakan benar? Ya, apa Widya? Benar. Bagaimana kelompok A? Benarkah jawaban Widya? Benar. Ya, bagus Widya. Ya, sekarang coba Riz yang pertanyaan kedua. Al-Quran diturunkan di bumi untuk dibaca, bukan untuk dibakar-bakar. Apa jawaban? Benar. Menurut mereka benar bahwa Al-Quran itu Untuk dibaca, untuk bukan dibaca, bukan untuk dibakar-bakar. Itu menurut kelompok A. Bagaimana kelompok B? Benar. Benar nggak? Benar. Ya, bagus. Penulis cerpen tidak mengetahui kesalahannya. Menurut kelompokmu? Benar, Bu. Benar. Penulis cerpen tidak Mengetahui kesalahannya. mengetahui kesalahannya. Kesalahan yang mana ini ya dari cerita itu? Bahwa Al-Quran Hanya hanya untuk dibakar-bakar. Tidak apa-apa kalau dibakar. yang dia berupa Kertas. kertas itu cerpen. Cerpen. Tidak bagus sekali alasan Aris. Iya, memang benar. Dia tidak mengetahui kesalahannya walaupun dia selembar kertas tapi dia merupakan kalamul
Lanjut. Penulis cerpen telah membakar Al-Quran. Penulis cerpen telah membakar Al-Quran. Itu benar atau enggak kelompok B? Tidak. Siapa yang membakar tadi penulis cerpen tadi? Orang ya, bukan dirinya kan? Dia hanya berkomentar. Ya bagus sekali Kira. Ya, dia hanya berkomentar, bukan dia yang membakar, tapi orang. Ya bagus sekali. Ada lagi? Lanjutkan. Pilihlah jawaban yang benar. 2. Meyakini keberadaan kitab-kitab Allah merupakan perkara yang sangat penting bagi umat Islam. Sebagai orang yang beriman kepada kitab Allah, berarti kita harus A. Percaya dan mengamalkan semua kitab-kitabnya. B. Menganggap bahwa Al-Quran saja yang perlu dipercayai. C. Percaya bahwa kitab-kitab itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Mempercayai dan mengamalkan semua isi kitab-kitab Allah. Ya, kelompok B. Jawaban kalian apa itu? C. Apa itu? Satu orang saja? Satu orang membaca? Percaya bahwa kitab-kitab Percaya bahwa kitab-kitab itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, bagus sekali. Kita harus yakin bahwa itu benar-benar berasal dari Allah. Ya, bagus sekali kelompok B. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir qad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, kali pakai tahu sih ya habis. Nama jawaban binatang. Sekarang itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Ayat di atas adalah dalil yang menerangkan bahwa kita diperintahkan untuk beriman kepada A. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. B. Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Rasul Allah dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana kelompok A? Apa saja kelompok A? B. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kelompok B? Benar itu? Ya, kenapa benar? Coba apa rupanya artinya? Arti Quran itu tadi? Coba bacakan Mila. Arti Quran surah An-Nisa tadi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kitab Al-Quran yang diturunkan atas Rasulnya dan kitab suci yang dia turunkan sebelum Al-Quran. Dan barang siapa yang kafir kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan Rasul-Rasulnya dan hari akhir, maka sungguh telah sesaat dengan kesehatan yang jauh. Iya, dari arti tadi, dari arti yang tadi. Benar nggak jawaban si Anissa? Coba pahami lagi, benar nggak? Benar nggak, Aris? Ada nggak jawabannya di situ? Benar nggak jawabannya kayak tadi? Rasul, Allah, dan kitab-kitabnya. Padahal tadi Dila sudah membaca artinya kan? Apa yang benar? Mereka beriman kepada siapa yang terakhir tadi? Dari arti yang dibaca Dila tadi, yang belum masuk. Iya, hari akhir yang tidak ada. Seharusnya jawabannya di situ adalah A, B, C, dan D itu salah Bu. Enggak kan? A, B, C, D itu salah Bu, tidak ada jawabannya Bu. Iya, itulah pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Maka kita harus pahami secara logika dan sesuai dengan artinya. Maka kita harus merujuk kepada arti.
bukan Bu ini. Jadi jawaban kami Bu, kelompok A, B, C, dan D itu belum sempurna. Sudah paham? Iya. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Ayat di bawah ini yang menjadi dalil beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah A. Quran surah An-Nisa ayat 136, B. Quran surah An-Nisa ayat 138, C. Quran surah An-Nisa ayat 140, D. Quran surah An-Nisa ayat 141. Ya, siapa yang tahu jawabnya? Iya, Melani. Iya, 136. Bagus sekali. Silakan, sudah siap? Atau masih ada lagi? Ya, yang terakhir. Penjelasan dari nakli di atas mengimani kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran hukumnya adalah A. Wajib, B. Haram, C. Sunnah, D. Makruh. Ya, siapa yang bilang? Iya, Widya? Wajib, iya bagus sekali Widya. Pertanyaannya adalah wajib. Kenapa disebut wajib? Sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 136. Bagus sekali. Ada lagi? Selesai? Iya, silakan sambung kembali. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Haris, bagus sekali presentasinya. Atau ada tanggapan lain, pertanyaan untuk presentasi mereka? Siapa yang mau bertanya? Dari kelompok B untuk kelompok si Haris, tanggapannya ada yang kurang mengerti? Iya. Apa itu makna dari Quran surah An-Nisa ayat 136 tadi? Siapa yang mau jawabnya? Ayat tadi. Perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, kitab-kitabnya dan hari kiamat, dan apabila tidak mengalaminya maka termasuk orang yang sesat. Iya, itulah maknanya. Bahwa Allah yang tidak beriman itu termasuk orang yang sesat katanya. Dan orang sesat itu di mana tempat tinggalnya? Neraka. Di neraka jahanam. Silakan presentasikan kelompok B. Ya, silakan nanti didengarkan bagus-bagus kelompok A supaya bisa ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya. Hanya itu saja. Ya, KPD-nya tadi sudah ya, tapi belum jawabannya ya. Coba, kalau KPD sudah dibaca oleh si Haris tadi ya, ya sudah ditanggapi juga oleh mereka. Ya, jawabannya sama. Coba sekali lagi dipresentasikan hasil KPD-nya. Langsung saja kepada nomor 1, 2, 3. Tadi sudah dibacakan oleh si Haris tadi ya, cerpennya. Silakan kamu baca, kamu jawab ke kelompok D ya. Ya. Ya, yang pertama tadi sebelah sana tidak? Oke. Tadi yang pertama kelompok LKPD kelompok A menjawab tadi satu hanya itu ya. Kalian? Iya. Iya juga. Ya. Yang kedua? Iya. Yang ketiga? Iya. Yang keempat? Iya. Ya, bagus ya. Berarti sama nilainya ini kan? 1, 2, 3, 4 sama. Yang ke B? Tidak setuju. Tidak setuju. Alasan kalian? Karena Al-Quran menunjukkan dalamnya adalah agama Allah sehingga jika dibakar berarti menghina Al-Quran walaupun berupa Ya, berarti menghina. Tadi mereka bilang itu menghina. Berarti hampir sama ya? Hampir sama. Oke, berarti sama. Lanjut ke bagian C. merobek buku kumpulan cerpen adalah seorang mahasiswa. Ya, ya. Lanjut. Tadi kelompok A? Ya. Ya, sama. Lanjut. Al-Quran diturunkan di bumi untuk dibaca bukan untuk dibakar-bakar. Ya. 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 Tulis cerpen tidak mengetahui secara
Iya, itu kalian menjawab tidak. Tidak ya? Tidak. Ya, tadi kelompok A menjawab ya. Yang mereka menjawab tidak. Lanjut. Penulis dan cerpen tidak membakar Al-Quran. Tidak. Iya. Sekarang permasalahannya ada di bagian ketiga. Apa tadi pertanyaan yang ketiga kira? Penulis cerpen tidak mengetahui kesalahannya. Iya, penulis cerpen tidak mengetahui kesalahannya. Mereka bilang tidak. Sementara kelompok A menjawab Ya. iya. Nah, berarti ini sudah terjadi ketidaksamaan. Sekarang jawaban yang benar itu mengetahui nggak seorang penulis cerpen? Kalau mengetahui ketidaksalahan dia nggak waktu di cerpen, cerita dalam cerpen? Kita mengetahui. Tidak mengetahuinya ya. Iya. Jadi kalau itu kelompok B jawabannya salah. Oke, iya. Salah satu. Sekarang lanjut berikutnya. 2D. Meyakini keberadaan kitab-kitab Allah merupakan perkara yang sangat penting bagi umat Islam. Apa jawabannya? C. C. Bagaimana kelompok A? Ya. Jawabannya sama? Sama? Sama Bu. Sama, bagus. Lanjut. Nomor 3. Ayat di atas adalah dalil yang menerangkan bahwa kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Jawabannya? D. Jawabannya? D. D. Bagaimana kelompok A? Ya Bu. Sama. Lanjut. Ayat di bawah ini yang menjadi dalil beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 150. Bagaimana kelompok A? Sama? Sama Bu. Sama Bu. Sama. Ini juga tadi salah ya. Ya kan? Iya. Sama-sama salah di situ. Oke. Ada lagi Fira? Penjelasan dalil nafsi di atas mengimani kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran hukumnya adalah wajib. Wajib. Bagaimana? Sama? Sama Bu. Sama. Berarti bedanya berapa poinnya? 10. 1. Beda poinnya Satu. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baiklah anak-anak kami sekalian, presentasi tadi kamu sudah ibu tonton satu persatu atau ibu amati. Oke, sekarang kita simpulkan hasil pertemuan kita hari ini, yaitu bahwa yang pertama tadi adalah iman kepada kitab-kitab Allah adalah, coba simpulkan Haris. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasulnya. Iya, bagus. Itu adalah pengertian Nah, iman. Apa tadi dalilnya? Quran surah An-Nisa ayat 136. Iya. Jadi Allah memerintahkan makna yang terkandung dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 tersebut adalah perintah untuk mengimani atau beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagi siapa yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, maka dia termasuk orang yang sesat. Demikianlah kesimpulan pelajaran kita hari ini, dan kita akan menilai LKPD yang kau kerjakan tadi. Coba perhatikan ke depan. Nilai kelompok A. Nilai berapa? 90. Kelompok B. 40. Jadi kelompok mana yang nilainya paling tinggi? Kelompok A. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok A. Bagaimana anak-anak kami sekalian? Senang ya pelajaran hari ini? Senang. Kalau senang berarti dengan cara berdiskusi semua masalah dapat diatasi. Benar nggak? Mudah nggak kalau menyelesaikan persoalan dengan berdiskusi? Mudah. Dan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah. Sekian pertemuan kita hari ini. Untuk tugasmu di rumah nanti untuk pertemuan yang akan datang, yaitu coba kamu baca di rumah buku tentang nama-nama, silakan dicatat
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta nabi yang menerimanya. Sudah? Iya, kalau sudah, satu lagi nomor 2, isi kandungan kitab-kitab tersebut. Isi kandungan kitab-kitab tersebut. Sudah semua? Sudah rapi? Ya, kalau sudah, ya, duduk yang hikmat, kita akan berdoa menutup pelajaran ini, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ista'id, kum.